Ya'juj dan Ma'juj itu dari suku Khazar. Sementara suku Khazar itu adalah suku yang bermayoritas berhaplogrup G. Jadi tidaklah terlalu jauh kalau kita mengambil kesimpulan bahwa memang Ya'juj Ma'juj itu dari haplogrup G itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali kita. Sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, sangat mengejutkan ya. Tadi sudah dikatakan oleh Kiai Haji Madudin. Dan kemudian jadi yang mengejutkannya di sini yaitu ada seorang eskatologi, Imran Hussein. Ini dia mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari Bani Hajar. Nah, sedangkan menurut pengetahuan dan para penelitian bahwa Bani Hajar itu kebanyakan dari haplogrup G. Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali bahwa haplogrup G ini banyak terdapat pada Bani Ba'alawi. Nah, jadi haplogrup G yang saat ini banyak kita ketahui yaitu yang terdapat atau yang dihasilkan dari Bani Ba'alawi. Jadi dengan demikian apakah Bani Ba'alawi ini atau Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari Bani Ba'alawi, maksudnya demikian. Nah, hal seperti itu atau hal yang ini sedang dilakukan penelitian, termasuk juga Kiai Haji Madudin sedang melakukan penelitian dari beberapa hal. Ya. Mudah-mudahan kita akan dapat kesimpulan nantinya apakah benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memang benar akan berasal dari Bani Ba'alawi. Saudara dan sahabat semuanya, untuk itu mari kita lebih banyak dengar pendapat dan pernyataan Kiai Haji Madudin tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Memang kalau saya kan banyak memberikan narasi itu berdasarkan bacaan dari buku ya. Kalau Gus Fuad itu bacaannya dari alam semesta dan mungkin langsung dari langit itu. Ya, kalau saya melihat begini, Imran Hussein, seorang ahli eskatologi ya, orang-orang yang meneliti atau memerhatikan tentang hari kiamat, itu telah menulis sebuah buku bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu dari suku Khazar. Sementara suku Khazar itu adalah suku yang bermayoritas berhaplogrup G. Jadi tidaklah terlalu jauh kalau kita mengambil kesimpulan bahwa memang Ya'juj Ma'juj itu dari haplogrup G itu. Nah, hari ini berbagai macam narasi-narasi yang berusaha untuk dibangun oleh Ba'alawi melalui para kibin-kibinnya itu, ini adalah narasi-narasi Khazariyah itu. Ketika kita membaca bagaimana sejarah suku Khazar yang dia tidak punya negara, tapi berhasil kemudian menjadi keladi di Kaukasus, karena mereka bukan orang Kaukasus. Mereka orang Turki yang kemudian menguasai Khazar, kemudian membentuk negara Yahudi Khazar.
kemudian mereka setelah dari animisme masuk agama Yahudi itu tidak tanggung-tanggung mengaku sebagai keturunan Nabi Ishak. Kemudian ketika mereka ada yang masuk Islam mengaku keturunan Nabi Muhammad. Yang suku Kalas di Pakistan itu karena dia animisme mengaku keturunan Alexander Agung. Yang India dari suku Paswan yang beragama Hindu itu mengaku keturunan dari Dursusana. Jadi mereka memiliki sebuah common ini ciri bersama itu senang mengaku-ngaku keturunan orang mulia di mana saja mereka berada, dalam agama apa saja, dalam suku apa saja. Nah, saya kira tidak terlalu muluk-muluk kalau kita mengatakan bahwa nutfah dajjaliyah itu tidak jauh dari nutfah hazariyah itu, dari haplogrup G. Ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana itu para Balawi meminta bantuan kepada orang-orang luar, juga kepada ulama-ulama lokal dengan begitu cantik gayanya sehingga nampak mereka tidak berhadapan langsung dengan para pejuang-pejuang yang hari ini berjuang untuk mencerahkan masyarakat Indonesia. Sampai ada orang Mesir itu penceramah Muhammad Al-Fuli, ini menjadi corong mereka juga. Muhammad Al-Fuli dari Mesir itu yang membahas nasab kemudian mengatakan bahwa orang yang membatalkan nasabnya para Ba'lawi ini termasuk qadzab. Dia orang Mesir dari marga Al-Fuli, dan perlu diketahui marga Al-Fuli ini juga secara malu-malu itu mengaku turunan Nabi di Mesir itu. Tapi karena di Mesir itu masalah pengakuan nasab ini sudah terbongkar sejak masa Maimun Al-Qaddah. Jadi hari ini orang-orang yang mengaku keturunan Nabi juga hati-hati di Mesir itu. Tetapi Al-Fuli ini, Muhammad Al-Fuli yang penceramah di Indonesia yang sudah bisa bahasa Indonesia itu yang membela nasab Balawi, itu diantaranya salah satu klan di sana yang juga malu-malu mengaku turunan Nabi. Saya katakan malu-malu itu marga Al-Fuli karena sebagian keluarganya itu yang ada kita bisa lacak di internet mengaku turunan Nabi, sebagian laginya tidak. Nah, maka pantas saja kalau Muhammad Al-Fuli itu Syekh Muhammad Al-Fuli yang sekarang digandrungi itu oleh remaja-remaja Indonesia itu membela Balawi, karena kalau dia tidak membela Balawi dia juga akan berbahaya pengakuannya itu. Iya, pengakuan keluarganya. Kalau dari dianya, saya belum melihat bahwa dia mengaku sebagai keturunan daripada Nabi. Tapi ketika saya lacak Al-Fuli ini, di antara mereka ada yang mengaku sebagai ashraf dari Mesir. Dan tentu itu pengakuan-pengakuan semacam itu akan mudah sekali untuk dibantah. Karena marga Al-Fuli ini termasuk marga yang tidak dikenal sebagai ashraf dari masa lalu. Dan saya kira mereka ada kaitan datang dari Yaman ke Mesir itu. Mungkin di atasnya Balawi juga itu. Tetapi saya belum meneliti sampai ke situ. Nah, saya kira nasab Balawi yang hari ini mereka sedang membangun strategi internal agar bagaimana itu Kiai Imad, Gus Fuad, Mas Rifki, Dr. Sugeng, Gus Abbas dan lain-lain itu terus bernarasi, tetapi masyarakat masih ada yang mau percaya tanpa mereka mau kemudian bisa menyuguhkan tes DNA yang valid sebagai J1 keturunan Arab, jangan G. Kemudian secara ilmu nasab bagaimana mereka dapat membuktikan adanya ketersambungan itu. Kemudian secara ilmu sejarah bagaimana mereka harus berusaha kalau pengen diakui, ya membuat kitab-kitab sejarah
harus mulai mereka ini membuat kitab-kitab sejarah gitu, masa lalu gitu, kitab-kitab palsu. Ya mungkin dengan itu nasab mereka itu akan tertolong sementara gitu. Sebelum orang kemudian sadar tentang tes DNA yang sangat presisi itu. Namun saya kira itu perlu dicurigai itu, Gus Fuad, bahwa di antara yang mereka lakukan masa lalu, yang saya lihat dari abad ke-13 sampai 14 kemarin itu memang menciptakan kitab-kitab masa lalu yang diatribusikan di tahun-tahun di mana mereka itu pertama kali datang, seperti kitab Abnaul Imam, kemudian mereka berusaha untuk memberikan bukti kepada publik bahwa kitabnya ada di abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7 misalnya. Namun apabila nanti suatu masa, suatu ketika kitab-kitab itu muncul tanpa hari ini pernah ada dalam dialektika polemik nasab itu sudah dapat dipastikan kitab itu kitab palsu. Jadi mungkin perlulah ada di antara orang-orang kaya dari bangsa Indonesia ini yang membuat batu besar, membeli batu, kemudian menulis prasasti tentang polemik nasab dan kesimpulan nasab Balawi ini bahwa mereka bukan turun Nabi, haplogrupnya G, di kitab-kitab tidak ada disebutkan kitabnya itu dalam prasasti itu, agar masa depan mereka tidak akan bisa berkutik lagi walaupun hari ini mereka sedang misalnya mempersiapkan kitab-kitab palsu itu. Itu. Ya. Atau kita aja Kiai Mat sumbangan patungan bikin prasasti Kiai Mat. Saya sudah cari-cari di internet, di Shopee itu harganya satu batu itu bisa 12 juta itu. Oh bisa itu, terjangkau Kiai Mat, bisa. Ya. Nanti kita akan sembunyikan di tengah hutan. Baik, tentang Muhammad Al-Fuli itu ya ini ya mungkin pihak keimigrasian harus mengecek tentang visa stay-nya itu gimana, apakah masih berlaku atau tidak. Karena nampaknya kok lama sekali di Indonesia. Kalau saya lihat dari ceritanya itu dia belajar ke Indonesia kemudian stay begitu. Itu barangkali bisa ditelusuri oleh pihak keimigrasian. Kiai Mat, ini pertanyaan terakhir. Apa yang membuat Kiai Mat itu merasa yakin bahwa Yaman atau Tarim Hadramaut secara spesifik akan menolak klan Habib Ba'alwi jika dideportasi, Kiai Mat? Itu kan keluarga mereka sendiri, Tarim Hadramaut itu. Iya, tapi di Yaman mereka ini minoritas, Mas Rifki. Mereka hanya terdestinasi di Tarim saja. Itu biarin di Tarim aja, kan ya, di Tarim aja gitu. Tidak ada 1 juta di situ. Dan di Tarim itu juga tidak semuanya mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi, apalagi kalau sudah ke provinsi lain, di kabupaten lain. Ini di Kabupaten Tarim aja itu tidak semua orang percaya nasab mereka. Kemudian di Yaman, apalagi sekarang dikuasai oleh Houthi yang sangat gagah perkasa, itu tentu akan membebani mereka karena Balawi yang ada di luar negeri itu lebih banyak daripada Balawi yang ada di Tarim. Ya, ekonomi mereka itu terutama para Balawi ini ya diantaranya ditopang oleh orang-orang Indonesia ini. Mereka bisa bangun pondok-pondok itu ya sumbangannya dari Indonesia. Mereka dari mana bisa untuk membangun itu? Ya dari kibin-kibin yang ada di Indonesia ini. Ya, kita tidak akan melarang orang untuk bersodako, misalnya ya namanya sodako kemana aja. Ke orang Kristen aja sodako itu kan berpahala. Ya. Kita akan sebagai orang-orang kaya kan kita orang Nusantara ini ya kemana saja, ke Palestina kita sumbang, ke Yaman juga enggak apa-apa kita sumbang mereka. Kan kita negara kaya, negara yang sangat barokah. Tentu kita bolehlah membagi keberkahan untuk negara-negara miskin ya semacam di
Takrim di Yaman itu. Oke, saudara sekalian, itu ya penjelasan singkat dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, di mana ada seorang peneliti yang bernama Imron Hussein, itu seorang eskatologi ya, di mana di dalam sebuah buku yang beliau karang itu ada penemuan yang sangat luar biasa dan sangat mengagetkan kita ketika kita mendengar penjelasan singkat dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, saudara sekalian. Dan ternyata itu seorang Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah makhluk yang memang dikatakan bahwasanya akan keluar di akhir-akhir dunia ini, yaitu ketika mendekati hari kiamat, yang memang dalam sejarah itu Ya'juj dan Ma'juj ini memang sudah dikurung oleh Raja Zulkarnain dan akan keluar nanti ketika akan datang hari kiamat. Dan ternyata mungkin ini penelitian benar atau tidak, saudara sekalian. Yang penting ini penelitian yang memang riset dan kebenarannya sudah teruji, saudara sekalian. Ternyata dalam penemuan itu Ya'juj dan Ma'juj ini yaitu mayoritas berasal dari suku Khazar. Dan suku Khazar ini kita ketahui adalah suku yang senang mengaku-ngaku, saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Umaruddin ya. Suku Khazar ini berasal dari bangsa Turki yang memang menguasai daripada suku Khazar, lalu kemudian dengan penguasaannya itu mereka mengaku-ngaku, lalu kemudian setelah mengaku-ngaku ya diantaranya mereka mengaku keturunan Nabi Ishak, lalu kemudian mereka juga keturunan Alexander Agung. Ya, ini memang mengaku-ngaku, saudara sekalian, Bani Khazar ini. Dan kebetulan, ini yang mengagetkan kita. Haplogrup grup Bani Khazar ini mayoritas G. Dan habaib, ketika kita melihat hasil tesnya, itu kebanyakan G, saudara sekalian. Nah, apakah ini sebuah kebetulan, saudara sekalian, atau memang ini adalah rencana Allah untuk membongkar siapa sebenarnya Ba'alwi ini, saudara sekalian? Ya, kalau kita lihat daripada kelakuan Bani Khazar ini, saudara sekalian, yang senang mengaku-ngaku, diantaranya keturunan Nabi Ishak, keturunan Raja Alexander Agung. Ya, intinya mereka mengaku-ngaku keturunan orang mulia, saudara sekalian. Mungkin ini untuk mengelabui musuh mereka, atau membuat musuh mereka itu kena mental dengan keturunan-keturunan mereka yang palsu, yang mereka cangkok sendiri oleh Bani Khazar ini. Ini persis sama dengan apa kasus yang terjadi di Indonesia, saudara sekalian, di mana klan Ba'alwi atau Habib Ba'alwi ini mengaku kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata setelah diteliti, baik itu dari ilmu filologi, baik itu dari ilmu sejarah, baik itu dari kajian, baik itu dari ilmu DNA, kajian ilmiah, itu semua tidak terbukti, saudara sekalian. Dan klan Ba'alwi sekarang kalau kita lihat mereka diam, mungkin menyusun kitab atau apalah. Yang penting mereka tidak menanggapi lagi Kiai Haji Amiruddin dengan berbagai macam temuan-temuan baru. Dan ternyata setelah kita lihat tadi ada penemuan yang luar biasa juga. Dan klan Ba'alwi ini ternyata bukan daripada asli Yaman, ternyata, saudara sekalian. Setelah ada penelitian baru lagi, ternyata mereka ini asli orang India, saudara sekalian. Ini mengagetkan kita. Dan apa yang ditanyakan oleh Mas Rifki tadi itu luar biasa. Apakah orang Yaman menerima mereka, saudara sekalian? Dan Kiai Haji Amiruddin yakin bahwasanya orang Yaman tidak menerima mereka, saudara sekalian. Kenapa? Ya, kalau tidak diterima di Indonesia atau di Yaman, mereka mau kemana, saudara sekalian? Ya, kita sebagai bangsa yang baik, bangsa yang husnuzon, saudara sekalian, ya kita terima mereka sebagai warga negara Indonesia. Kita dalam kedudukan nasab pun sama. Bukan ada sebagai tuan dan ada sebagai budak, saudara sekalian. Kita dan Habib itu sama. Yang membedakan kita adalah takwa kita, saudara sekalian. Tidak ada Habib yang berperilaku kurang baik, berlaku maksiat, namun dia tetap lebih mulia daripada orang yang berperilaku baik, sopan, dan berilmu, saudara sekalian, seperti para kiai. Tidak ada sejarahnya orang berilmu itu kalah dengan nasab, saudara sekalian, karena ilmu itu di atas segala-galanya.
Bagaimana ilmu itu mengalahkan ahli ibadah. Bagaimana Nabi Adam, saudara sekalian, itu jauh lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa? Karena Nabi Adam itu dilihat dari segi penciptaannya, tentunya ibadahnya jauh di bawah para malaikat yang ribuan tahun yang lalu sudah ada di dunia ini, saudara sekalian. Sudah diciptakan. Namun kenapa para malaikat itu tunduk, disuruh sujud kepada Nabi Adam? Itu karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana dalil bahwasanya nasab itu mengalahkan orang-orang yang berilmu? Kemuliaan nasab seseorang itu jauh lebih mulia meskipun dia bodoh daripada orang-orang yang mempunyai ilmu, saudara sekalian. Tidak ada sejarahnya. Ya mungkin hanya ini saja. Mudah-mudahan ini didengar, video ini disampaikan kepada